Oke, selamat datang lagi di channel saya Indonesiaku, Indonesia Pintar. Siapa dulu? Itu pintar. Banyak sekali requestan dari subscriber saya mengenai Bang buat video disintegritas agama dong. Bang buat video disintegritas agama dong. Jadi saya pusing dan sekarang saya akan membuat video ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa unsubscribe channel ini. Kita menuju 10 juta subscriber pertama di Indonesia Raya. Oke? Dan video ini disponsori oleh Tokopedia. Jika kalian mau beli listrik air, silahkan dicek di aplikasi Tokopedia. Linknya ada di bawah komentar. Oke? Thank you. Silahkan nikmatin ya guys. Oke, sip. Santuy. Oke, sekarang kita to the point aja ya. Di Indonesia masih banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan oleh disintegritas, khususnya di bidang agama. Salah satu contohnya, masih banyak sekali ada orang-orang masyarakat yang mengejek agama lain, menjelek-jelekan agama lain, sampai-sampai merendahkan agama lain di depan publik. Maka karena itu kita harus mencegahnya agar tidak berlanjut dan menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia. Sangat banyak sekali contoh yang ditimbulkan oleh disintegritas, khususnya di bidang agama. Kurangnya sikap masyarakat yang nasionalisme yang membuat konflik ini semakin besar. Salah satu contohnya, di Aceh yang menamakan konflik Poso. Perselisihan politik ini awalnya terjadi karena masalah agama. Pada tahun 1990-an, Poso dipenuhi oleh penduduk beragama Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang luar yang datang ke Poso sehingga agama Kristen menjadi dominan. Kurangnya peran pemerintah membuat konflik ini berlangsung lama dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Konflik ini berakhir pada tahun 2001 setelah adanya mediasi dari wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kala. Kita harus memberi Bapak Yusuf Kala beliau tepuk tangan yang sebesar-besarnya. Oke, makasih Pak, makasih. Oke, kita lanjut ya. Berdasarkan hasil wawancara saya, bahwa jika masalah disintegritas antar agama ini masih terus berlanjut, akan berakibat fatal bagi Indonesia. Mungkin Indonesia bisa hancur, bisa mengalami perpecahan, antar satu agama ke agama lain akan setiap bertemu akan berperang, dan lebih pentingnya akan merusak pola pikir generasi muda kita. Maka karena itu kita harus mencari solusi yang pas agar bisa mengatasi masalah ini. Masalah disintegritas ini, khususnya di agama, sangat berpengaruh ke jenjang pendidikan. Karena jika terus-menerus ada permasalahan ini, otomatis anak di Indonesia sama sekali tidak akan bisa bersekolah. Karena dia takut kalau dia sekolah, dia bertemu dengan lain agama, dia akan berselisih, dia akan berantem, dan lain sebagainya. Maka karena itu kita harus mencari solusi yang pas agar masalah ini cepat terselesaikan. Karena lebih cepat lebih baik. Kita bisa menyelamatkan generasi muda kita dari masalah ini. Sebelum saya memberitahu solusi saya sangat ingin pemerintah dan orang tua bersikap patriotisme kepada anak didiknya. Agar solusi ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai jalannya. Oke, jadi sebenarnya masalah ini harus cepat diselesaikan. Dan solusi saya, dari dini anak-anak kecil itu kita harus didik mindsetnya menjadi lebih baik. Salah satu contohnya, dari kecil kita didik bagaimana cara bersikap baik kepada orang, bagaimana cara sopan kepada orang, dan bagaimana cara menghargai agama dan satu sama lain. Agar kita juga bisa mengubah mindsetnya dari kecil atau pola pikirnya dari kecil. Dan kita sebagai orang tua atau guru atau pemerintah atau siapapun bisa mendidik karakter anak tersebut menjadi lebih baik. Oke, next. Jika saya membuat solusi, pasti ada pro dan kontra di antaranya. Salah satunya, jika saya membuat solusi ini, saya harap ke depannya pasti generasi kita akan lebih baik. Karena pola pikirnya semakin terbuka dan dia bisa bersikap baik kepada semua orang. Karena yang saya bilang tadi, dari dini mereka sudah diajarkan bagaimana cara menghargai satu sama lain, sopan, dan lain sebagainya. Tetapi permasalahan besarnya, apakah para orang tua mau mengajarkan anaknya? Apakah
para orang tua semangat mengajarkan anaknya. Itu yang menjadi masalah besar saat saya menjalankan solusi ini. Karena masalah ini tidak segampang membolak-balikan telapak tangan. Oke, pesan-pesan terakhir ya. Agama itu adalah sebuah identitas kita, sebuah keyakinan kita juga. Memang agama menjauhkan kita dari dosa, tapi beberapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama. Coba kalian pikir ya. Oke, jika kalian mau request lagi apa yang mau saya bahas gitu, silakan komen ya di kolom komentar gitu. Nanti silakan komen sebanyak-banyak mungkin. Oke, subscribe guys. Ingat unsubscribe channel ini. Oke, makasih. Dadah. Tepuk tangan dulu.